warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam. Batu manikam dibeli di Taluk. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini terlalu khusyuk. Memang cantik batu manikam. Batu manikam dibeli di Pulau Buru. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini terlalu haru. Memang cantik batu manikam. Batu manikam dibeli di Kota Batak. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum dapat kue kotak. Jadi orang Melayu itu kalau saya perhatikan, kita kalau pertama ketemu itu kan kesannya tegang. Apalagi kalau tidak terbiasa berdiskusi kan. Jadi cara mencairkannya itu dengan pantun. Nah itu saya pahami filosofi Melayu. Oh, dengan berpantun itu dia jadi nyantai, jadi slow. Nah, memang cantik batu manikam, kena cahaya matahari berkilau-kilau. Awalnya pokok kayu ini hitam, begitu datang Pak Jazil berubah jadi hijau. Belum saya rasanya malam inilah pokok kayu ini hijau inilah, karena ada Pak Gus Jazil, ada Pak Wahid. Kami ini anggota dari Asosiasi Abdul Internasional. Ada Abdul Somad, ada Abdul Wahid, dan tentu aja ketuanya Abdul Muhaimin. Kelihatan itu asosiasi paling banyak anggotanya itu nanti. Saya baca, Bu. Saya selalu WA dengan Ibu. Sejak saya datang ke rumah Pak Anies, Mas Anies. Selalu WA, saya bilang, saya mau Ibu menjenguk kami ke Riau. Jadi malam ini niatnya sampai. Alhamdulillah. Saya bilang, Ibu lihat kami di Riau. Ibu pun selalu bilang, iya nanti saya datang. Nah, malam ini niat itu sampai. Itu maka Ibu didudukkan. Mudah-mudahan tertulis di atas pintu ini rumah Oma. Oma itu bahasa Melayu artinya ibu. Saya manggil ibu saya Oma. Jadi memang saya bilang sama beliau, hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019. Di depan itu, rumah ini waktu itu belum siap. Mak, nanti kalau rumah ini siap, Mak tinggal di sini. Terus dia bilang, kau tinggal di mana? Aku nanti ku cari rumah di depan. Kenapa kau tidak mau di sini? Karena kalau aku di sini, dengan istriku, dengan Mak, nanti Mak merasa menumpang di rumah aku. Jadi Mak jadi tuan rumahnya, aku dengan istriku nanti datang sebagai tamu. Ketawa dia, oh. Hari Sabtu, hari Ahad saya pergi ke Madura, hari Senin beliau meninggal. Nah, jadi rumah ini kalau ditanya orang, tak ada yang tinggal. Jadi semua tamu adalah tamu Mak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, ibu saya meninggal. Dan kalau Allah cabut satu nikmat dari kita, maka sesungguhnya kita tidak terlalu larut dalam kesedihan karena diganti Allah dengan yang lebih banyak. Kalau kita memandangnya dengan pandangan syukur. Saya dapat Mak, ibu saya, Umi, dari Jombang, hadir malam ini. Saya tidak pernah minta datang, saya nggak nyuruh datang, saya nggak ada nelpon. Tapi memang rupanya relawan, amin, luar biasa. Beliau militan, datang. Datang dari Jombang. Ada. Amin. Waalaikumsalam. Insya Allah. Jadi yang hadir malam ini Mas Anies, memang kita tidak kasih tahu. Besok begitu fotonya, ini barulah mereka, kok nggak ngasih tahu? Saya udah siap jawabannya. Saya bilang yang ngundang kan Ustadz Henry. Saya nggak tahu menang, saya udah limpahkan semua. Saya nggak tahu untuk saya Henry. Saya bilang. Mana Ustadz Henry? Ya enggak, makanya sudah tidak ada di sini. Oh, ada di belakang situ. Kalau Tuhan beritahu di Indragiri. Masalah kedatangan Mas Anies aku tak tahu menau karena emang undang Ustaz Henry. Udah siap. Enggak tahu. Nah, itu dia udah siap semua jawab. Ada Bang Ade dari DPRD provinsi, ada Ustadz Kurtubi tim UAS DKI. Nah, jadi waktu ke rumah Mas Anies beliau yang ngatur jadwal. Ada Bang Bakar caleg dari DPRD Kota Pekanbaru. Ada Pak Is bangunan semua di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya dengan teman-teman lebih kurang 35 orang
waktu COVID, Mas Anies, kita nggak bisa keluar, akhirnya kita duduk bersama 6 Juni 2020. Ya, pas Duduk COVID. bersama, COVID, nggak tahu mau kemana, judulnya mau dibawa kemana hubungan kita. Akhirnya terbuatlah yayasan yang tempat laki-laki. Yang ini perempuan, Yayasan Pendidikan Hajah Rohana sama emak. Jadi laki-laki pisah. Lebih kurang 20-an kilometer. Kemudian ada Ustadz Ahmad Mukhlisin, adik kelas saya di Mesir. Ada Bang Hardi Hud, adik dari Bang Huzrin Hud. Langsung datang dari Batam. Pun juga tidak diundang. Dapat selebaran katanya. Apa betul Mas Anies mau datang ke rumah Ustadz? Saya bilang, saya nggak tahu. Semua Ustadz Endri. Coba tanya Ustadz Endri, ditanya. Datang pagi tadi sampai. Kemudian ada Ustadz Ardi. Ustadz Ardi pun saya nggak kasih tahu. Ustadz Ardi katanya mau datang, datanglah Ustadz Ardi dengan Kak Zia. Ustadz Ardi, istri Ustadz Ardi dengan Ustazah Fatimah, saudara kandung. Ustadz Ardi dari Kuningan. Tempat yang kalau bulan Idul Adha kan selalu dikasih tahu, jangan sembelih sapi dari Kuningan. Agak susah nyembelihnya ya. Ini saya sebetulnya Bahan kuningan. Saya bawa mereka nih, Mas Anies, saya bawa mereka nih ketawa karena tadi malam mereka ini udah banyak yang hampir memukul TV pecah. Nah, jadi hari ini jangan sampai malamnya mereka tegang juga lagi itu maksudnya. Ustadz Ardi, ada Ustadz Aslam, kakak ipar saya, kakak Ustazah Fatimah. Ada Ustadz Samsul, ada Muhammad. Yang paling jauh dari Jombang bawa mobil sendiri, jalan darat. Ibu, minum ibu. Bismillah. Jalan darat dari Jombang, bawa mobil. Ustadz Faisal, Masya Allah. Di samping Ustadz Faisal ini yang kita bingung. Orangnya udah sampai duluan, ya. Habis itu keluar lagi, ya. Baru dipasangkan tanjak, baru masuk lagi. Jadi saya bilang, nanti Pak Man Ali, begitu Mas Anies datang, Pak Man Ali pura-pura datang dari sana. Baru saya pasang. Diupacarakan iya. lagi. Saya ke Palu, ke rumah Pak Man Ali, beserta ibu. Masya Allah, tabarakallah. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Nah itu jadi, alhamdulillah hari ini, malam ini, datang beliau kemari, terasa bisa menyambung silaturahim. Kalau tidak, di Palu itu jumpa saya lah, orang beberapa tokoh di Palu. Ada yang saya penasaran, Ustaz Somad, kata orang Palu. Apa Pak, saya bilang. Gimana orang Riau itu bisa makan durian pakai ketan, kata dia. Saya bilang, saya nggak tahu, selama ini saya begitu biasa. Bagi kami aneh itu, kata dia. Terus saya tanya lagi, gimana Bapak orang Palu bisa makan daun kelor, saya bilang. Tempat kami itu untuk ngusir hantu, saya bilang. Jadi memang kalau kita nggak kenal tuh banyak keanehan-keanehan. Tapi ternyata kalau udah kenal lama, Masya Allah. Yang di samping Pak Ali itu Ustadz Al-Nof Dinar namanya. Dinar bahasa Arab, uang emas. Memang sengaja beliau dipilih jadi ketua yayasan, supaya yayasan itu terjaga. Karena beliau uang emas. Kemudian ada Ustadz, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar yang laki-laki, itu Dr. Hanafi. Adik kelas di Mesir. Di samping Ustadz, di samping beliau Pak Mahmud. Pak Mahmud ini sebenarnya orang dari apa tuh Yogyakarta? Bantul. Ya, sebenarnya saya ini orang Bantul, tapi karena sudah lama di Riau, sudah nggak kelihatan lagi Jawanya. Cuman kalau ditanya dari mana? Bantul. Bantul. Nah, itu di samping beliau Maulana. Kami manggil Ustadz Maulana. Beliau tamatan dari Karachi, Pakistan. Hafal Quran. Jadi kalau begitu bentuk pecinya Pak Anies, Mas Anies itu 30 juz. Kalau begini, ini juz 30. Yang perempuan saya tak kenalkan satu-satu. Nanti kalau saya kenalkan ini namanya ini dari ini, curiga pula istri saya. Jadi gimana? Bisa dibilang malam ini santai kan? Kalau Tuan pergi ke pantai, jangan lupa menangkap sepat. Malam ini kita santai karena bukan acara debat. Santai aja, jangan terlalu serius sekali. Nggak usah terlalu serius, malaikat maut dekat. Gimana ceritanya Mas Anies bisa di dalam seksi kematian? Belum apa-apa sudah kematian kita ngomongin. Gimana ceritanya itu? Ditempatkan di divisi seksi bagian kematian.
Dengar juga rupanya. Ustaz. Aduh. Iya. Tapi gini, alhamdulillah kita malam ini bisa sampai. Ustaz, betul, Ustaz. Karena ini apa yang diobrolin sama Mama akhirnya tercapai. Saya tadi di jalan tanya, "Mah, udah yang keberapa ini ke Pekanbaru?" Belum pernah ke Pekanbaru. Jangan ditanya yang keberapa. Ini pertama kali ke Pekanbaru. Jadi alhamdulillah sampai. Dan niat panjang itu paling nggak kalau buat saya udah lunas, Ustaz. Udah lunas, jadi Mama sudah sampai ke tempatnya Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi ke depannya nanti gantian, tinggal nunggu Ustaz kembali lagi ke tempat Mama. Amin, Ya. amin. Ini ngomong-ngomong soal kematian. Bukan kematiannya, tugasnya. Jadi yang tadi Ustaz tanyakan itu. Ini gini Ustaz, jadi ceritanya. Saya ini kan baru masuk SMP. Masuk SMP, pengen ikut OSIS. Ya. Jadi saya tanya sama yang pengurus OSIS, bisa nggak saya ikut OSIS? Boleh. Terus mau dikasih tugas apa? Saya nurut aja dikasih tugas apa. Jadi terus saya dipanggil, kamu tugas bagian pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat. Saya bilang, siap pengabdian masyarakat. Tidak tahu juga apa itu pengabdian masyarakat. Yeah. Ini kan kelas 1 SMP. Jadi saya terima, terus ternyata pengabdian masyarakat itu tugas utamanya mengumumkan dan mengumpulkan uang duka kalau ada yang meninggal. Jadi kalau di sekolah dia meninggal. Nah, sekolah saya itu di Jogja, satu angkatan 10 kelas. Jadi 3 angkatan itu, 3 angkatan ya. Itu jadi 30 kelas, Ustaz. Ternyata yang meninggal banyak, Ustaz. Kan ini 10 kelas, jadi 440 anak per angkatan, kali 3. Plus keluarganya. Jadi bisa dibilang 2 minggu sekali pasti ada yang meninggal. Apa neneknya, apa kakeknya, apa saudaranya, dari yang ada di sekolah itu. Jadi, kita itu selalu dapat tugas itu. Maka, kalau ada yang meninggal, kami bertiga nih, ngetok kelas, bagi yang 2 keliling bawa besek. Besek itu apa ya? Besek itu Bakul. kotak yang dari bambu. Dari bambu. 1 mengumumkan, 2 keliling. Jadi kita selalu sampaikan, telah meninggal dunia siapa. Kemudian uangnya, keliling kotaknya kumpulin uang. Terus muter. Masalahnya kan ketika kita ngetok itu, pengen tahu siapa gurunya. Ada guru yang ketika kita ngetok, dimarahin. Kamu bolos lagi. Lah emang ada yang meninggal. Kita tugas ngirimin. Terus ketika kita masuk, yang susah itu kalau masuk di kelas 3. Kelas 3, kita kelas 1. Jadi begitu masuk, tok, pintu dibuka, belum ngomong, sekelas sudah bilang, telah meninggal dunia. Jadi saya bilang, saya ini wajah kematian di sekolah itu. Kalau dia datang berarti ada kabar duka. Berarti ada kabar duka. Tapi di antara semua pengurus OSIS, di antara semua, kita ini yang paling sering masuk ke kelas, paling sering harus mengumumkan. Awalnya kan kira-kira gini, Ustaz, pegang kertas itu, bergetar kan? Namanya juga kelas 1. Lama-lama udah santai. Udah santai, sudah tidak lagi ada getaran itu. Udah biasa ngadapin Udah orang. biasa ngadepin. Yang mati lagi. Terus kalau ngadepin itu dibully. Jadi bekal untuk menghadapi bulian itu dimulai SMP kelas 1. Iya. Kira-kira gitu. Di sini kita dapat rahasianya. Dari malam itu. Jadi kita, dan dibully itu, ya anak-anak itulah begitu. Jadi waktu itu lumayan. Jadi antara kita semua yang jadi pengurus OSIS, yang paling pengalaman public speaking cuma 3 anak ini. Anak kelas 1 yang jabatannya paling tidak penting dalam struktur OSIS, tapi yang paling sering ketinggalan pelajaran, paling sering bolos, paling sering pinjam catatan, dan itu artinya apa? Latihan persuasi pinjam catatan. Lah kan kita harus pinjam catatan kan? Latihan persuasi. Yang kedua, latihan menghadapi ketinggalan pelajaran. Yang lain itu pelajaran aman, itu sekali muter saya setengah hari itu hilang. Belum lagi ke rumah duka. Jadi sesudah itu, yang kita tidak rasakan, tidak tahu hikmahnya, kita itu paling terbelakang, paling sering pinjam catatan, paling sering kehilangan waktu, sehingga paling sering berlatih untuk mengejar dari yang lain. Berlatih menghadapi orang, berlatih kena bully, berlatih, termasuk juga, ada satu Mas Anies, saya ketemu punya sahabat, Bupati 2 periode. Jadi saya tanya, apa modal Bapak kampanye? Kata dia, saya Pak Ustadz, sering lihat orang mati. Kalau ada orang meninggal itu sangat berkesan. Saya yakin yang dulu-dulu itu berkesan juga itu. Yang dulu diumumkan itu dia merasa berkesan. Dan kata dia kalau saya ngelihat ada orang ramai Pak Ustadz, saya datang. Takziah. Datang. Apakah takziah atau walimah. Pernah satu hari dia lihat ada pentas, tenda. Seperti apa gitu. Dia datang, dia kasih tahu. Mohon maaf tuan rumah, saya
terlambat datang, mohon maaf atas keterlambatan saya, udah selesai kata sambutan, terus yang tuan rumah bilang, mohon maaf Pak, pestanya besok. Kemudian Mas Anies lanjut, bisa jadi ketua OSIS se-Indonesia. Itu gimana ceritanya? OSIS itu kan satu sekolah. Ini ya, jadi flashback nih kita nih. Iya, jadi itu unik itu Ustadz. Karena begini, pada waktu itu dikumpulkan ketua-ketua OSIS se-Indonesia di Jakarta. Menterinya Fuad Hasan. Oh, Masya Allah. Menterinya Fuad Hasan. Kemudian, jadi gini, Pak Fuad Hasan itu waktu itu bilang, ini kata beliau nih. Mas. Pak Fuad Hasan itu waktu itu cerita, beliau mengatakan, saya baru dengar ketika saya mahasiswa. Dia bilang, kita akan memiliki kekosongan kepemimpinan gara-gara NKKBKK tahun 78. Ya. Kata Pak Fuad. Jadi, dia pikir harus ada sebuah terobosan di tingkat perguruan tinggi dan SMA. Nah, terus kemudian dia bikin program-program itu yang tujuannya untuk leadership. Nah, jadi dikumpulkanlah kita semua. Se-Indonesia, saya dari Jogja berangkat mungkin kira-kira 10 atau 15 ketua OSIS, berangkatlah saya ke Jakarta. Lalu di Jakarta dikumpulkan itu mungkin 500 lebih 600. Nah, kita training di situ mungkin 2 minggu atau 3 minggu pelatihan itu. Nah, di masa itulah kemudian di antara para ketua OSIS itu dipilihlah ketua OSIS. Nah, pas kepilih ketua OSIS itu kita harus kampanye, Ustaz. Bagaimana coba kita kampanye? Wong semua orang itu baru kenal. Jadi setiap provinsi ngajuin satu, saya diajuin dari Jogja. Saya kelas 1 SMA, kelas 1. Kemudian berjajarlah semua. Nah, kok kebetulan saya ini bagian terakhir ngomongnya itu. Jadi semua bilang harus begini, saya mau begini, saya semua gitu. Udah sampai bagian saya, apalagi mau saya omongin. Jadi saya bilang, kita udah dengar semuanya, tinggal dipilih saja menurut teman-teman mana yang paling pas jadi ketua OSIS. Malah saya yang kepilih. Masya Allah. Jadi semua bicara rencananya apa, saya malah udah nggak ngomong rencana lagi. Karena ketika saya dengerin semua orang sudah bilang, kita akan begini, kita akan begini. Mungkin kita di sini setahun, enggak kan? Jadi saya bilang kita udah pilih saja di antara semua yang kira-kira paling pas. Silahkan dipilih, gitu kira-kira. Dan malah terpilih jadi ketua OSIS. Jadilah saya ketua OSIS dari para ketua OSIS itu. Tapi yang paling menarik kejadiannya, saya ingat ada satu kejadian, ada teman hotelnya itu, hotel tempat kita tinggal di Kemang, Grand Kemang, nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh? Nggak, Kemang Garden Hotel. Itu kami seumur-umur juga baru lihat ada pintu yang seukuran dinding. Kalau sekarang normal, pintunya itu kaca, seukuran dinding, jadi tidak pakai frame, yang kaca penuh tuh. Nah, kita dari Jogja baru tuh lihat begitu. Di mana-mana kalau kaca selalu pakai frame. Ini kaca tidak pakai frame. Kalau sekarang kan kita tahu istilahnya itu apa? Kaca apa sih namanya? Kaca yang kalau pecah hancur itu. Tempered. Jadi waktu itu, nah, gara-gara itu, pagi-pagi kita harus 6 pagi, ada seorang teman dari Papua, dia bangun terlambat, dia lari luar biasa cepat, dia terabas kaca yang besar itu. Dan diterabas, hancur, biar gitu. Dan ketika hancur, yang menabraknya tetap lari terus sampai ke lokasi acara gitu. Hanya benjol aja sedikit, kacanya hancur total gitu. Jadi memang pelatihan-pelatihan itu tuh ini berkesan. Nah, ada satu cerita, teman, Ustadz, ini cerita pelatihan-pelatihan begitu, kita kan banyak dikirim. Ada satu orang teman itu berangkat ke pelatihan begitu, setiap pagi itu lari pagi. Setiap pagi. Jadi lari pagi dilatih oleh tentara. Terus setiap hari lari. Ini kira-kira berseratus, terus gantian suruh mimpin. Tiap pagi lari, yang lari pagi kan mahasiswa. Mahasiswa ini kalau suruh lari pagi kan agak berat, Ustadz. Tapi dikerjakan terus. Satu ketika teman saya ini suruh mimpin, kau yang pimpin larinya, siap. Jadi dia bilang, gitu lari. Terus dia mimpin lagu, lari pagi, semua pasukan, lari pagi, tiap hari, semua pasukan. Aku bosan, sepasukan aku bosan, mau mati. Itu sampai tentara yang melatihnya semua yang ketawa kepikir-pikir. Dan habis itu semuanya dihukum push up. Lalu dia di ujung donor darah 2 pak, yang lainnya 1. Jadi itu era kita banyak latihan-latihan. Dan pengalaman saya itu jadi ketua OSIS itu yang unik. Di SMA bisa jadi mahasiswa, bisa keluar negeri, biasanya kan S1. Bisa SMA keluar negeri itu gimana ceritanya, Mas Anies? Nah, itu saya punya, memang ada kepengenan, ingin ikut pertukaran pelajar. Saya ingin waktu itu kelas 1. Nah, ini ada ceritanya Ustaz waktu itu. Saya kelas 1, saya ingin ikut pertukaran pelajar. Lalu saking kepengennya itu saya pokoknya cari info gitu. Satu ketika lagi di sekolah,
saya ada pertemuan, saya tanya si A di mana gitu. Ya. Oh dia lagi ikut tes AFS. Wah saya kaget betul. Kok bisa saya kepengen ikut AFS? Ternyata hari ini hari tes. Terus saya berangkat ke lokasi tesnya itu. Ya. Sampai lokasi tesnya udah mulai. Dan ketika tesnya udah mulai, saya bilang saya ingin ikut. Nggak bisa, udah selesai, udah berjalan tesnya ini. Dan ini udah babak kedua. Babak kedua itu maksudnya pagi tadi udah ada tes, ini baru yang siang. Ya. Wih itu rasanya dingin sebadan. Karena keinginan yang sudah lama, ternyata saya salah informasinya dan tidak tahu kalau ada ujian. Terus orang itu tanya, namanya Mas Safrin, saya masih ingat. Dek, kelas berapa dek? Saya kelas 1. Oh tahun depan. Wih itu lega sekali saya. Alhamdulillah. Nah sesudah itu saya siap-siap tuh. Tahun depan saya ikut. Alhamdulillah ikut seleksinya di Jogja. Agak banyak yang daftar waktu itu. Ya. Ketika semua selesai seleksi, terpilihnya cuma 3 orang. Alhamdulillah saya 1 dari 3 yang berangkat. Kelas 3. Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 Itu dan saya memang berangkat. bukti-bukti ada ya? Ada. Foto wisuda juga ada, Pak. Nah, daripada bicara di belakang bagus dia. Asli. Masuk ya, masuk. Itu kan bisa ketika dari mulai SMP kemudian sampai di SMA, sepertinya bagi ibu apa beda seorang Mas Anies dengan anak-anak yang lain? Jadi Anies sejak kecil itu agak bandel. Agak bandel. Tapi nggak cengeng. Oh, Jadi ketika barangkali ini terbawa sampai sekarang nggak cengengnya itu. Suatu ketika saya akan memandikan dia, lalu ternyata tangannya itu melepuh kena panas. Ya masih kecil 2-3 tahun lah, 3 tahun barang 3, 4, 5 tahun gitu, masih kecil. Lalu ketika saya tanya kenapa di tangannya, kena metrika katanya. Bilang setrika aja masih belum Metrika. bisa. Bilangnya metrika. Metrika. Begitu. Jadi dia itu agak bandel, gak gampang nangis sejak kecil. oh, Ya barangkali sampai sekarang itu kena setrika Allah. panas. Kalau anak kecil lainnya kan barangkali udah nangis. Kalau dia itu enggak gitu. Iya. Barangkali itu terbawa sampai sekarang biar dibully, biar apa. oh, Allah. Jadi kita dapat rahasia semua malam ini, inti-inti. Itu kan ibu profesor, kemudian bapak dosen fakultas ekonomi, dosen dengan dosen. Gimana ibu bisa mendidik anak? Karena banyak juga, mohon maaf, berhasil di kampus, tapi ketika anak, nauzubillah, gimana ibu bisa? Gimana cara ibu mendidik? Serius atau Saya yakin kan sekarang orang-orang tua kan lagi nonton kita. Walaupun malam nih kita nggak live. Karena kalau kita live nanti pintu tuh banyak orang datang. Nanti setelah ini mereka nonton. Oh gitu ternyata mendidik anak bisa mandiri, bisa keluar negeri, bisa tidak cengeng, bisa tidak mesti. Kan sekarang nih orang banyak. Penyakit yang dikhawatirkan orang tua bukan kemiskinan, bukan. Tapi ada penyakit anak tidak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Karena baru ngelihat udah diikatkan. Baru ngelihat makanan udah disuapkan. Difasilitasi hidup. Gak usah lagi kita teruskan, ini bahaya. Apa ibu biarkan? Ada ordal nanti ya. Gimana cara Mama ibu? nggak tahu ordal, Mak. saya takut nanti Aniesnya. Nggak apa-apa cerita aja. Nanti kalau ada apa-apa kita edit. Ya itu tadi itu bahwa apa supaya tetap bandel barangkali sampai besar. Memang kami itu tidak memanjakan. Ya. Tidak memanjakan dan memang sejak kecil barangkali kami itu perhatian. Ya. Sejak kecil kami biasa mendekatkan diri pada Anies supaya ada kedekatan, supaya merasa aman barangkali karena kedekatan itu akan menyebabkan rasa aman, dan rasa aman ini barangkali akan menyebabkan terbawa pula sampai dewasa, sampai besar. Dan itu barangkali juga ekstrapolasinya nantinya bahwa kita itu tidak perlu
risau, tidak perlu sedih, tidak perlu terlalu memikirkan sesuatu, karena lah itu kalau ada kalau ada yang bisa melindungi, kalau ada yang bisa memberi kasih sayang, itu juga barangkali ekstrapolasinya kepada Allah. Jadi insya Allah kalau anak itu barangkali merasa aman, insya Allah terbawa juga sampai dewasa, bahwa dia merasa bahwa tidak perlu risau, insya Allah ada Allah. Ada Allah, itu barangkali aplikasinya. Juga barangkali kedisiplinan, itu sejak kecil juga kami biasakan untuk segala sesuatu pada tempatnya, sehingga nanti bahwa dalam hidup ini ada aturan-aturan yang harus dipegang, bahwa ada aturan-aturan yang harus diikuti. Sholat harus tepat waktu, pergaulan tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan yang ada etika yang harus dipegang dan sebagainya. Nah itu barangkali itu sejak kecil kita biasakan, sejak kecil dibiasakan untuk disiplin begitu. Jadi sama nambahin sedikit mah. Kalau tadi kan Ustaz cerita soal tali sepatu. Saya ini bukan cuman suruh nyari, tapi ngikat tali sepatu sendiri. Dikeroyok pun nggak dibantuin. Jadi saya lagi dikeroyok nggak dibantuin. Satu ketika. Jadi udah terbiasa dikeroyok. Satu ketika pulang itu sudah penuh kena pasir. keroyok. Sudah penuh pasir dan ada teman-teman yang ngikuti dari belakang. Lalu saya melihat dia ini kira-kiranya berbahaya tidak? Kalau tidak berbahaya ya sudah biarkan. Jadi barangkali saya dia sendiri yang mama ini pulang. Ceritanya saya juga baru tahu kemudian. Saya nggak ingat. Setelah sering-sering dikeroyok ini. Jadi waktu itu ada kejadian gini, anak saya, ingat beberapa tahun lalu ada peristiwa Smackdown itu. Smackdown. Nah, rupanya anak saya itu main di kelasnya kena Smackdown. Okay? Lalu dibawa ke dokter. Jadi ketika di rumah saya cerita sama adiknya ibu, ini si Mikael kena Smackdown. Terus adikku cerita, dulu itu Anis begitu. Apa ceritanya? Nah baru ceritanya keluar. Jadi saya baru tahu kemudian. Jadi rupanya saya berkelahi dengan anak-anak sekampung. Saya dikeroyok. Ibu pulang, ngajar, naik motor, sampai depan rumah lihat Anis dikeroyok. Ditonton dari jauh. Jadi betul nggak, Ma? Jadi bukannya didatengin dipisah atau diselamatkan. Membuat mandiri ya. Jadi ada yang jadi pertanyaan saya yang malam ini belum saya tanya, saya sudah dapat jawabannya. Bagaimana cara mengendalikan emosi, bisa tenang, bisa tidak terpancing. Kita, ternyata ini biasa dibully di kelas, biasa. Ketika tidak kampanye jadi ketua OSIS nasional, dipilih orang. Tentu saja nggak ngomong dipilih orang, apalagi ngomong kan. Kemudian tentu saja Mas Anies 20-30 tahun yang lalu bisa kita bayangkan bagaimana gantengnya. Leadership, cerdas, dapat beasiswa, dengan kebebasan tinggal di negara barat. Bagaimana Mas Anies mengontrol diri? Ya, jadi pertama saya ingat ketika kuliah. Waktu kuliah saya dapat kesempatan untuk pergi waktu itu ke Jepang, Ustaz. Ada sebuah program jangka pendek, menulis artikel, menulis karangan, saya berangkat. Nah waktu mau berangkat, itu dapat mentor dulu dari ibu sama dari nenek saya. Dan pesennya waktu itu pokoknya Anies boleh berada di negeri orang, tapi tidak boleh menjadi orang asing. Tetap harus bawa nilai Islam, nilai Indonesia. Itu dipegangin. Islam, Indonesia. Malah kalau nenek saya lebih tegas lagi, Anies tidak boleh punya pacar di Jepang. Udah jelas tuh, nggak boleh. Itu poin karena penting. saya masih kuliah waktu itu. Beliau belum tahu bahwa saya sudah punya. Saya belum tahu tuh. Saya belum cerita. Gitu. Sebenarnya udah aman, berangkat aman, pulang aman, gitu kan. Nah, jadi akhirnya begitu. Tapi memang selama masa kuliah, masa itu, ibu dan nenek saya itu konsisten menjaga, menitipkan soal bagaimana menjaga diri. Dan itu, ibu, nenek, lagi-lagi perempuan yang berperan. Iya, perempuan. Dua-duanya. Jadi perempuan-perempuan. Kelihatannya kita limited, tapi sebenarnya ini nanti akan ditonton banyak orang, semua calon-calon pemilih. Itu tegas sekali, nenek dan ibu. Itu menjadi, dan ibu tegas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nggak ada kompromi. Tegas tuh. Jadi ketika pergi pun, saya SMA di Amerika, itu selalu terbayang pesan itu.
Dan Dari sesungguhnya Jepang sampai ke makin Amerika. jauh dari rumah, Ya. peranganan saya nih, Ya. makin jauh dari rumah, makin tidak berani kita melanggar pesan ibu. Betul. Walaupun sangat bebas. Karena kita justru berada di tempat yang kita ingat terus sama orang tua. Allah. Coba kalau kita di sini, kita orang tua ya biasa-biasa aja. Ya, Tapi begitu kita semakin berada jauh. di tempat yang jauh, maka ingatan atas ibu itu malah 24 jam. Jadi Kalau selama di Jepang, Amerika aman ya. Alhamdulillah. Soalnya beberapa tahun yang lalu saya ada beberapa kepala daerah kan ada juga yang saya support dalam kampanye. Terus dia ngadu. Aduh gawat nih Pak Ustadz. Kenapa saya bilang? Cewek-cewek yang saya lama didatangi bin semua. Katanya. Saya yang apa? Cewek-cewek yang lama didatangi Oh. bin semua. Katanya. Banyak Pak, saya bilang. Lumayan juga Pak Ustadz. Jadi saya mendengar itu udah aman. Saya dari Jepang ke Amerika semua sudah. Ya. Masya Allah. Boleh kalau mereka mau kirim petugas mengira silakan. Kenapa? Ya, yang mana coba boleh? Oh iya. Nah ini Mama cerita tadi. Saya ini Ustaz, Ya. waktu masih kecil tuh pengen punya sepatu sepak bola. Ustaz. Sepatu sepak bola. Ibu bilang sepatu sepak bola ini nggak usah beli di toko karena pakai pool. Pool itu yang tajam-tajam itu. Iya, tapak. Tapaknya itu. Jadi kalau pakai pool nanti takut nginjak anak, Kaki kena. nginjak orang. Izin. Jadi kemudian takut nginjak. Jadi saya dibelikan sepatu, nggak dibelikan, dipanggilkan di tempat kami itu ada namanya Kiai Nakman, Ya. Allah yarham. Kiai Nakman Zaini itu dengan ayah saya mengurusi masjid di sebelah kita. Beliau itu usahanya kulit. Jadi kata orang tua saya udah pesan aja sepatu kulit dari Kiai Nakman. Jadi dipesankanlah sepatu kulit. Sepatu kulitnya tanpa pool, Ada tapak. tanpa tapak. Jadi saya sebagai anak yang taat pada perintah orang tua, jadi saya ikut aja dikasih sepatu sepak bola pakai kulit tanpa pool. Bagus, sampai ke lapangan itu nggak bisa dibedakan sama sepatu ski. Meluncur. Meluncur, jempalit. Jadi ini ongkos ketaatan. Ada harganya. Ada harganya. Dan itu sekali-sekalinya pakai. Oh. Walaupun memang sepatunya luar biasa keras di depan itu. Jadi kalau kita mendang bola, kekuatannya bisa naik 1,5 kali lipat. Karena ujung poolnya itu, ujung sepatunya itu seperti ada keras sekali. Tapi ya begitulah, kita masa-masa itu masa-masa ya unik-unik. Tadi kan yang membuat selamat itu ibu, nenek, disiplin, keyakinan bahwa ada Allah. Tapi juga kan karena ada hati yang sudah terikat. Gimana pertemuannya? Ya. Sebentar, sebelum masuk ke situ. Saya mau cerita dulu sebelum masuk ke situ. Iya. Sebelum masuk itu. Jadi ini yang soal orang tua, nenek. Ini betul sekali. Saya merasakan ibu ini perempuan-perempuan hebat kalau buat saya. Iya. Ibu saya, nenek saya. Iya. Apa? Saya ini ketika kecil dibawa oleh mereka ke dalam pertemuan-pertemuan mereka. Ibu kalau ngajar saya sering diajak. Ayah kalau mengajar saya sering diajak. Oh. Ibu rapat saya diajak. Iya. Ayah rapat. Nenek saya rapat diajak. Kakek saya rapat diajak. Masya Allah. Jadi saya ini cucu di rumah satu-satunya untuk kakek nenek saya. Kakek nenek saya itu cucunya banyak, tapi tidak ada yang serumah. Saya serumah. Ya. Karena kita satu rumah. Sehingga saya ini dapat kesempatan untuk ikut macam-macam yang kita sendiri belum tahu sebetulnya, Ustaz. Belum Ini masa, apa? belum masanya. Belum masanya. Dan sebetulnya kalau ditanya apa isinya juga tidak tahu. Ya. Tapi bersyukur betul itu membiasakan untuk ketemu dengan orang, ketemu dengan yang baru, Ya. dan belajar dari bagaimana mereka berinteraksi. Sesuatu yang saya syukuri di kemudian hari. Ya. Tapi pada waktu itu hanya ada bosan. Sekarang bayangkan, Ustaz. Ya. Kalau saya usia 5 tahun, 6 tahun, itu diajak ke ruang kuliah. Ayah memberi kuliah, ibu memberi kuliah. Gimana rasanya sebagai anak di situ? Ya. Cuman duduk, nggak apa-apa. Itu kan sesungguhnya tidak melelahkan buat anak yang ikut. Tapi ternyata itu jadi pengalaman yang Ada persiapan. luar biasa, luar biasa. Dan lalu ibu itu bantu juga untuk ya kebetulan pada masa itu saya SMA, kuliah itu sebelum ketemu Ferry ini ya lumayan banyak yang ikut sama-sama kegiatan. Ya. Nah, ibu selalu memberikan pesan. Jadi hati-hati kalau berhubungan dengan perempuan. Ya. Kalau memang belum siap, jangan membuat komitmen apapun. Karena nanti kemudian kalau membuat sesuatu dan tidak jadi, Ya. maka kecewa. Kalau padi katakan padi, jangan kami tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan kami ternanti-nanti. Nah, Ferry ini kuliah di psikologi, Ya. saya di ekonomi. Kemudian kosnya dekat, dekat rumah Ya. di Jogja. Ya. Dari situlah awal muawalnya. Kemudian banyak interaksi, Ya. akhirnya kemudian
Nanti mungkin lebih khusus supaya bisa ada penulis skrip untuk difilmkan. Siap. Dan akhirnya saya pindah